Harusnya diteliti dulu, dihitung dulu cukup nggak APBN kita untuk bikin program makan siang bergizi ini gratis. Giliran nggak cukup, baru bebanin ke rakyat lagi. Jangan dong, jangan gitu mulu. Kau tahu nggak sih, program ini kelihatan bermanfaat, kelihatan bagus itu karena apa? Karena ada kata gratisnya. Kalau kata gratisnya hilang, program ini hanyalah sampah. Biar kalian tahu, sampah. Coba kalau kalimatnya diubah. Makan siang bergizi bayar. Siapa yang mau bayar? Gua rasa orang tua siswa pasti akan mengutamakan anaknya makan di rumah. Lebih steril, lebih bergizi, lebih bermanfaat, lebih irit lagi dibandingkan bayar coba. Mikirlah kayaknya. Inilah negara sekuler yang memisahkan agama dari kehidupan. Giliran nggak ada duitnya, mau pakai agama, mau pakai dana zakat. Giliran nggak ada uang negara, baru nyari-nyari agama, baru pakai agama. Nyari pakai agama tuh yang ada duitnya aja. Dengerin ya DPD, dana zakat itu disalurkan, udah ditetapkan dalam Al-Quran, hanya boleh diberikan kepada 8 asnaf yang sudah tertulis di dalam Al-Quran. Jadi nggak boleh dana zakat dipakai untuk selain dari 8 asnaf yang sudah ditentukan oleh Al-Quran. Makan bergizi gratis lagi. Sebaiknya kalau memang tidak memenuhi anggaran untuk makan bergizi gratis ini, sebaiknya dihentikan saja program ini. Daripada semakin kesini semakin membahayakan dan hanya merepotkan rakyat Indonesia. Tidak lagi permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan, baik itu keracunan, dan cara pelayanan pelaksana makan bergizi gratis ini sangat-sangat serampangan untuk saat ini. Nah, apalagi mengenai persoalan uang zakat berencana dialihkan untuk makan bergizi gratis ini. Saya kira ini sangat-sangat memalukan. Tahu sendiri kan, dana zakat itu diperuntukkan untuk fakir miskin, bukan diperuntukkan untuk mensukseskan program konyol dari presiden dan wakil presiden. Karena lagi dan lagi yang direpotkan adalah rakyat. Nah, sahabat-sahabat, untuk itu kita simak dulu, kita lanjut dulu bagaimana komentar-komentar cerdas para netizen terkait dengan apa yang menjadi wacana bahwa zakat akan dialihkan ke makan bergizi gratis. Untuk itu langsung saja ke videonya. Ini kelihatan banget kalau program makan bergizi gratis atau MBG itu nggak matang perencanaannya dan kesannya dipaksain. Saking susahnya cari anggaran, sekarang ada wacana kalau MBG akan menggunakan uang zakat. Ya jangan dong. Karena MBG itu kan janji politiknya satu paslon. MBG adalah janji yang berhasil memenangkan satu paslon jadi presiden dan wapres. Nah, kalau sampai dana zakat dipakai untuk membiayai terwujudnya janji politik satu paslon, maka itu artinya zakat digunakan untuk mendukung kegiatan politik satu paslon dan koalisi pendukungnya. Sedangkan zakat itu, kan dia harus bebas politisasi dan nggak boleh dijadikan sebagai alat politik siapapun. Zakat itu bagian dari rukun Islam, bukan bagian dari alat politik. Lagian, kalau sampai zakat digunakan untuk membiayai MBG, maka artinya hanya kelompok tertentu yang berhak menerima MBG, karena ada ketentuan yang berhak dan tidak berhak menerima zakat. Terus katakanlah, hanya yang berhak atau anak-anak yang nggak mampu aja yang akan menerima zakat dalam bentuk MBG. Nah, sekarang lo bayangin, kalau di satu lingkungan sekolah, hanya anak-anak yang nggak mampu aja yang dibagi MBG. Coba lo bayangin, bagaimana perasaan dan dampak psikologis anak-anak yang nggak mampu itu ketika kondisi ekonomi mereka dipertontonkan ke semua teman-temannya. Iya, mereka anak-anak nggak mampu, tapi nggak perlu juga dikotak-kotakan. Kemudian dipertunjukkan kepada seluruh sekolahan kalau mereka itu nggak mampu. Karena lalu apa bedanya dengan anak sekolah di Medan yang belajarnya duduk di lantai karena dia belum bayar SPP? Kita setuju kalau MBG adalah program yang bagus banget dan harus kita dukung. Makanya, kita harus perjuangkan dan dukung keberlangsungan MBG. Nah, daripada pakai uang zakat, mendingan MBG pakai aja anggaran dari proyek-proyek strategis nasional, warisannya Jokowi yang nggak penting.
Mendingan pemerintah wajibin aja 10 orang terkaya di Indonesia untuk ngebiayain MBG. Suruh perusahaan-perusahaan punya konglomerat untuk bayarin MBG. Karena mereka udah dapat banyak banget dari negeri ini. Maka wajar banget kalau mereka berkontribusi paling banyak bagi bangsa dan negara. Salam semangat antitesa 24. Yang saya sayangkan di sini adalah bahwa ternyata sekarang bukan pemerintah, mohon maaf, Ketua DPD, Stop Ketua makan DPD siang. sudah mengajak masyarakat untuk sama-sama Berikan pendidikan sama-sama ya, gratis. ini dalam tanda kutip berjuang, sama-sama merelakan, sama-sama mendonasikan hartanya, sama-sama memberikan manfaat untuk anak-anak atau miskin, ya fakir miskin, dalam rangka memberikan makan bergizi gratis, MBG. Ini diminta oleh Ketua DPD. Dan ini sangat sangat memalukan sekali kalau menurut saya. Ya terus terang memang memalukan lah. Kenapa? Karena perencanaan makan siang gratis ini kan sudah dihitung dari awal. Di saat kampanye begitu menggebu-gebu, aduh makan siang gratis itu begini, begitu. Seperti itu. Pengeluarannya akan sekian. Dan sekarang ternyata sudah mulai melehoi seperti itu. Banyak penipuan yang dilakukan. Yang terakhir itu yang penipuan tentang 21 juta membeli susu ya. Ada order fiktif dari sebuah instansi kepada salah seorang sebuah catering di suatu tempat ya. Tapi ternyata order itu fiktif. Mereka hanya menjual susu saja. Setelah ditelusuri tidak ada susu datang, berarti mereka menipu uang 21 juta itu. Jadi sahabat-sahabat semua, makan siang bergizi gratis ini tidak perlu dilanjutkan. Yang penting adalah memberikan pendidikan gratis. Itu lebih penting. Kalau kita mau memberikan makan siang bergizi gratis, pergilah, berikanlah ke daerah-daerah pelosok-pelosok yang kurang lebihnya mereka masih berjalan kaki berangkat ke sekolah. Masih berjalan kaki berangkat ke sekolah tanpa sepatu. Mohon maaf, saya bukan menghinakan. Tapi itu yang kita harus sasar. Kita harus sasar itu betul-betul mereka yang seperti ini. Jadi betul-betul sasarannya itu tepat. Makan siang bergizi gratis untuk mereka itu tepat. Tapi jangan diberikan makan siang bergizi gratis di sekolah-sekolah favorit, sekolah-sekolah yang sudah punya nama, sekolah-sekolah yang sudah anaknya berdasi semua dan segala macam. Jangan seperti itu. Berikan kepada mereka yang betul-betul membutuhkan di sekolahnya. Seperti itu aja, ya. Lebih baik berikanlah pendidikan gratis daripada makan siang gratis yang bermasalah. Belum apa-apa sudah bermasalah di mana-mana. Salam NKRI. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang butuh dana nih buat makan gratis. Nggak sekalian aja Pak, ngetrek tuh yang di jalanan tuh yang pakai saringan. Kalau ada mobil lewat, motor lewat, pada masukin tuh duitnya kan. Ngecret. Kayak orang minta sumbangan Apa tuh atau ngecret? musola gitu. Bilang aja ini, tolong nih, butuh dana buat makan gratis gitu ya. Lu yang enggak aja usulan lu, masa duit zakat lu dipakai. Kemarin dana haji lu pakai, udah dipakai. Sekarang duit zakat. Payah banget dah. Yap, itulah beragam komentar dari netizen. Saya kira cukup cerdas terkait dengan apa yang menjadi usulan dari Ketua DPD. Terlihat memaksakan. Seharusnya kalau memang anggaran tidak bisa mencapai target mengenai persoalan makan bergizi gratis, ya sebaiknya dihentikan. Daripada rakyat lagi yang jadi sasaran, rakyat lagi yang dibuat repot, dan bahkan jatah untuk orang yang kurang mampu atau fakir miskin akan dialihkan ke program yang saya kira memang dari awal sudah beberapa kali bermasalah. Nah sahabat-sahabat, saya kira Mimin tidak berlama-lama. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton. Semoga apa yang saya bisa bermanfaat, dan saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.